mewariskan apa yang ada pada kita kepada orang lain, Cindy, supaya orang lain juga bisa mengerti tentang properti seperti pengalaman saya. Halo Ya, Pak. iya, apa kabar nih, Sin? Woi, tambah Kabar cantik baik. aja ya. Bapak apa kabar Bapak? Luar biasa, luar biasa. Puji Tuhan. Amin. Kita udah lama nggak ketemu ya? Iya, Terakhir tahun kapan ya Pak? tahun yang lalu lah. Tahun yang lalu, udah setahun nggak ketemu ini. Iya, udah lama banget. Eh. Jadi Pak nih, ada yang muncul nih di kepala saya waktu kalau ketemu Pak Matius saya harus tanya ini. Iya, harus tanya. Jadi saya mau tanya Pak, apa mimpi Bapak Wis. sebagai pakar properti untuk properti di Indonesia? Khususnya di Batam juga ya Pak? Iya, mimpi saya gini. Saya sebenarnya punya mimpi dan panggilan tugas. Itu lebih ke arah legacy. Bagaimana kita bisa mewariskan apa yang ada pada kita kepada orang lain, Cindy. Supaya orang lain juga bisa mengerti tentang properti. Seperti pengalaman saya, dari 37 ke 38 tahun itu memang belajarnya otodidak ya. Belajarnya selain otodidak, saya banyak membaca textbook ya. Tentu semua yang kita sampaikan itu ada dasar daripada pengetahuannya, ada dasar daripada handbooknya, ada dasar daripada textbooknya. Jadi bukan asal ngomong gitu ya. Dan saya coba melihat di lapangan, saya orangnya belusukan. Banyak orang hanya tahu makro ya, dia hanya lihat dari atas ya, pakai drone aja. Kalau saya go to the jungle, betul-betul turun ke lapangan, betul-betul belusukan ya. Jadi saya tahu banyak ya, dan saya selalu ketemu customer. Nah, empathy saya ya, saya selalu merasakan customer itu, saya merasakan seekor ikan, dia harus jalan senang, happy, bebas ya, think like a fish lah. Nah, ini makro, mikro, dan empathy ini saya jalanin. Apa yang mau saya lakukan, mimpi saya, bagaimana bisa mewariskan kepada orang lain. Maka saya ada buka namanya MJ Academy. MJ Academy itu mengajar orang supaya betul-betul kalau mau masuk di properti harus betul-betul bukan hanya main di permukaan aja, tapi harus masuk sampai ke dalam. Bukan seperti kita lihat dua dimensi, belajar panjang kali lebar. Kalau bisa belajar sampai ke dalamnya, panjang kali lebar kali tinggi dalamnya. Itu yang paling penting, yang mimpi saya, supaya semua orang itu bisa mengerti properti. Jangan hanya main di kertas. Banyak anak muda sekarang kan hanya main kertas saja. Main kertas tapi tidak pernah main fisiknya. Kita harus turun ke fisiknya. Jangan hanya main kertas, ya main sahamnya ya. Hanya main di atas tapi tidak mengerti secara dalamnya. Bahkan mereka hanya bukan belajar panjang kali lebar lagi. Mereka hanya lihat dari atas saja. Panjangnya berapa, lebarnya berapa. Mereka juga tidak mau tahu. Apalagi dalamnya. Itu merupakan mimpi saya, dream saya. Bagaimana make the dream come true. Saya belajar sama Walt Disney. Bagaimana dia menciptakan satu Disneyland. Padahal di Disneyland saat itu diresmikan, dia sudah meninggal. Tapi istrinya mengatakan, Walt Disney sudah memimpikan make the dream come true. Ini yang paling penting. Wah, super sekali Pak. Jadi saya menarik kesimpulan nih Pak. Ya. Berarti ini memang panggilan Bapak ya. Ya, panggilan saya, betul. Untuk properti ini. Betul. Jadi semoga salah satu dari pemirsa MJO merupakan salah satu orang yang bakal menjadi salah satu pakar properti Indonesia berikutnya. Ya. Dan semoga mimpi Bapak menjadi kenyataan. Betul. Kalau kita lihat di Indonesia ada sang pelopor properti adalah Bapak almarhum Ciputra. Itu juga sering kita diskusi dan saya belajar sama dia juga. Saya tidak mau ambil posisi dia. Saya mau ambil sang properti guru. Bagaimana kita menjadi properti guru yang bisa mengajar orang Indonesia supaya semua orang Indonesia mengerti tentang properti. Karena properti itu adalah dari lahir sampai kita besar, sampai kita meninggal, itu semua berbicara kita ada di properti. Betul. Hal baik pasti terjadi sih Pak. Pasti. Iya. Oke. Terima kasih untuk Sobat Properti.
terus ikuti semua podcast yang ada di MJO Podcast. See you on top. See you on the top.